Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Malih Azhara, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2024, Angkatan kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal untuk tugas teknik-teknik sampling. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, ini terdapat judul presentasi saya yaitu distribusi dan atau judul jurnal tersebut yaitu distribusi dan kelimpahan fitoplankton yang berpotensi menyebarkan HAB atau harmful algal blooms di muara sungai Banjir Kanal Timur, Semarang. Yang ditulis oleh Agustina Nurcahyani, Salah Huta Barat, Bambang dan Bambang Sulardiono di Management of Aquatic Research atau Maquares, volume 5, nomor 4 tahun 2016, halaman 275 sampai 284. Kemudian ada latar belakang di muara Sungai Banjir Kanal Timur. Di muara Sungai Banjir Kanal Timur ini menerima beberapa masukan limbah yang cukup banyak di sini. Terdapat dari aktivitas industri, kemudian dari pemukiman, kemudian ada dari tambak, kemudian ada pelabuhan dan transportasi nelayan. Yang kebetulan di muara Sungai Banjir Kanal Timur di Semarang ini eh, dekat dengan pesisir. Kemudian dari masukan limbah-limbah tersebut terdapat juga masukan nutrien yaitu nitrat dan fosfat yang mm, dapat memicu peningkatan fitoplankton dan berpotensi untuk em, menimbulkan HAB ini sendiri. Nah, untuk akibat dari HAB ini sendiri yaitu ada beberapa yaitu dapat mengganggu kualitas perairan, menurunkan oksigen, dan membahayakan biota yang ada di muara sungai Banjir Kanal Timur. Kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis, distribusi, spasiotemporal, dan kelimpahan dari fitoplankton yang berpotensi menyebabkan HAB di muara sungai Banjir Kanal Timur Semarang. Kemudian ada populasi dan sampel. Di sini ada beberapa sampel yang ditemukan, yaitu ada Trichodesmium sp, kemudian ada Skeletonema sp, ada Pseudonychia sp, dan Ceratium sp. Di sini dapat dilihat bentuk dan bentuknya, kemudian ada warnanya, dan ada teknik sampling. Metode yang digunakan di jurnal ini yaitu studi kasus deskriptif dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, yaitu dengan melihat kondisi di lingkungan tersebut atau melihat dulu kondisi di muara sungai Banjir Kanal Timur di Semarang ini. Kemudian ada alat yang digunakan yaitu ada planktonet 25 mikrometer, kemudian ada termometer, kemudian ada sachidis, ada bola arus, ada refraktometer, ada pH indikator, dan bottle winker dan spektrofotometer. Nah, dan di sini ada fungsi-fungsi dari eh, alat-alat ini tersendiri, yaitu ada planktonet untuk mengambil sampel fitoplankton, kemudian ada termometer untuk mengukur suhu, ada sensitif untuk mengukur kecerahan suatu badan perairan, kemudian ada bola arus untuk mengukur arus, kemudian ada refraktometer. Nah, di Sungai Banjir Kanal Timur ini kan dekat dengan pesisir. Mung- eh, Refraktometer ini dapat digunakan untuk mengukur salinitas
di perairan tersebut. Kemudian ada pH indikator, kemudian untuk mengukur keasaman suatu atau mengukur pH di suatu perairan. Kemudian ada bottle winkler. Bottle winkler ini biasa digunakan untuk mengukur oksigen larut atau PO. Kemudian ada spektrofotometer untuk mengukur nutrien. Di sini ada nitrat dan fosfat. Kemudian ada kesimpulan mahasiswa. Di sini ada fitoplankton HB yang ditemukan yaitu ada Trichodesmium sp, Skeletonema sp, Pseudonychia sp, dan Ceratium sp. Eh, Nah, di sini ada eh, jenis fitoplankton yang sering ditemukan atau paling melimpah di muara Sungai Banjir Kanal Timur ini yaitu ada Trichodesmium sp dan Skeletonema sp karena sifat dari dua fitoplankton ini yaitu eh, sifatnya yang toleran terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada pola sebaran yang bervariasi antara stadium dan mengelompok dipengaruhi oleh pasang surut dan kondisi lingkungan. Kemudian ada konsentrasi nutrien seperti nitrat dan fosfat yang masih tergolong rendah sehingga konsentrasi nutriennya itu masih rendah hingga sedang. Jadi masih aman lah untuk masih aman untuk konsentrasi nutrien di sungai muara sungai Banjir Kanal Timur ini. Tapi ada namun ada aktivitas manusia yang masih perlu dikontrol atau masih perlu masih dapat berpotensi untuk meningkatkan resiko HAB. Kemudian ada secara umum komunitas fitoplankton tergolong moderat dan tidak menunjukkan dominasi spesies tunggal, tapi keberadaan fitoplankton HB tetap perlu diwaspadai karena dampaknya terhadap kualitas air dan biota. Sekian dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.